Ya, ini kuliah ini saya rekam, kalian juga bisa pelajari ulang nanti di YouTube. Nah, beberapa buku yang kita mau pakai nanti setelah abjad dan tanda baca sudah dipelajari, kita akan masuk buku ini ya, Going Deeper in Greek. Eh, Dua buku ini, New Testament Syntax ya, basic. Ini dasar tentang sintaks Perjanjian Baru dari Daniel Wallace. Kemudian ada dari uh, Kostenberger. Nih, ya, dari Kostenberger. Ini buku yang akan kita pakai selama Yunani 1 dan Yunani 2. Jadi buku-buku yang saya kasih itu sampai nanti Yunani 2 semester depan. Oke? Kemudian yang Daniel Wallace ini juga klasik kita pakai. Kemudian ini juga William Mounce, ya basic juga. Dan satu lagi yang ini, Beginning Greek. Ini untuk pelajari dasar-dasarnya. Ya. Kemudian ada satu lagi sebetulnya yang ini ada nggak? Emic Greek Grammar dari dari Valentin Emic dan Matthewson. Ini ada bukunya. Oke. Yang nggak jawab berarti nggak ada. Ya. Oke. Nah sekarang kita lagi sebentar tentang alfabet. Uh, Ya buka yang gini aja. Nah, kita kemarin sudah lihat bagian pertama ya. Greek language itu adalah koine, benar ya. Tapi selain itu juga eh, minggu lalu kita belajar ada etik Greek, classical Greek gitu ya. Nah, ini di halaman ini. Mana nih? Oke, sebentar. Nih, ya. Oke, Greek language ini kita udah pelajari. Nah, kita belajar Greek ini tujuannya adalah nanti untuk memahami exegesis ya. Jadi harus hafal, exercise, time and consistency ya, waktu dan partner. Nah, maka kalian duduknya dengan teman-teman, disiplin, ini penting. Oke. Nah, sekarang kita overview sebentar alphabet and pronunciation. The Greek alphabetnya ada 24 ya. Coba baca nih alfa. Ya, saya harap kalian tuh bisa nulis huruf besar, huruf kecil. Ini eh, gampang-gampang susah ya. Kalau kalian nggak latihan terus ya lupa. Gitu. Ya, coba tes ya. Nggak boleh lihat laptopnya. Nah, ya, coba buka catatan kalian atau kertas lembar. Nah, di kertas. Ini latihan aja. Coba tuliskan uh, epsilon.
Ya, besar dan kecil. Langsung aja di situ. Epsilon tulis. Nah, kayak gini. Huruf besarnya, huruf kecilnya. Ya. Atau kalian bisa lihat juga di buku ini. Nah, ini dia. Yang warna merah ini. Nah, epsilon. Saya lompat-lompat ya. Omega. Ya, jangan nyontek. Theta. Langsung huruf besar, huruf kecilnya. Alpha. Gamma. Banyak yang kalian belum hafal itu. Masih nyontek-nyontek. Ya kalian kalau nggak ulangi tiap hari ya nggak bisa. Apa? Nah, gimana? Lambda. Rho. Sigma. Beta. Beta. Gampang kan? Zeta. Oke, stop ya. Nah, nih. Kamu, Cecilia. Sini. Gak usah bawa catatan. Ya, tutup ya. Oke. Hmm. Gak usah bawa itu. Nah. Tulis eh, sigma gimana? Huruf besar, huruf kecil ya. Oke. Transliterasinya. Transliterasinya berarti apa? Atau dibaca apa? Bunyinya gimana? S. Dia udah tulis S di sananya. Nah, transliterasinya ya S. Ya kan? Nah, tulis S lagi. Ya, ya. Nama hurufnya apa? Nama hurufnya berarti paling awal. Sigma, tulis. Ya, udah ada tuh ke atas gak usah. Nah, udah. Oke ya, sekarang. Ayo, Landy.
Sini. Nggak bisa berdiri sampai pulang. Ya. Delta. Maka yang lain cepat hafal. Huruf besarnya gimana? Oke, kalau nggak bisa huruf kecilnya. Delta gimana? Ini kalau nggak bisa-bisa terus ya kita di sini aja sih. Sampai selesai nanti. Ujian tengah semester, ujian akhir sama. Oh, tiap hari ini aja. Kalau nggak bisa-bisa. Mau? Tiap hari alfa, beta gitu. Ah, ya. Terus itu bunyinya apa? D. Konsentrasinya D. Ya. Ini kamu, Oktober. Tahu. Jadi nggak boleh lihat. Ini buat yang kalian hafal. Tahu gimana? Kalau belum bisa, berdiri sana hafal dulu. Terus bunyinya, konsentrasinya, awas. Itu kan nama hurufnya tahu. Ya, konsentrasinya, nah itu dibaca T kan? Ya, oke. Ridwan. Apa? Oh ya. Zeta. Oke. Huruf besarnya gimana? Nggak usah lihat-lihat. Ya, Z ya. Huruf kecilnya? Ah, lupa. Salah.
Kan. Nih, kamu lihat tuh. Nah, ya, tapi nggak salah. Kamu bisa gimana? Coba. Oke. Terus, ilustrasinya. Nah, ini bunyinya. Satu. A. Ya. Eh, nih, Eli. Gamma. Gampang ini. Ya, benar itu? Gamma, kamu lihat tuh. Gamma gimana? Ah, kebalik kamu. Udah 3 minggu masa nggak hafal? Kita nggak bergerak-gerak nih nanti di sini aja pelajaran. Sama bunyinya apa? Ya, G ya. Gajah. Gama. Tapi kan yang punya ini Pak. Kalau nama nggak ada ini. Oh, iya. Pak. Itu kita berbalik itu Pak. Oh ya. Oke. Berikutnya. Hilda. Ki. Kasih yang sulit. Oke. Ki. Ah, benar itu? Ki. Ki. Bisa berdiri kamu. Ketawalah di situ. Huruf kecilnya kalau huruf besar nggak bisa. Coba huruf kecilnya apa? Ayo ingat lagi. Maka dari tadi suruh hafal. Nah, ini siap-siap setiaman ini. I. Apakah itu benar? X besar? Ya. Salah sih. Oke. Ya.
Terus bunyinya tulisnya gimana? Ki itu dibaca ke ya, ke CH ya. Oke, Setiaman. Habis ini siap-siap Marlina. Upsilon. Hah? Salah. Itu apa? Itu nu itu. Bukan lancip. Nah, kamu nggak teliti. Ini kan dulu udah dikasih tahu harus hati-hati antara upsilon dengan nu. Mirip. Ya ini upsilon, bukan epsilon. Upsilon. Nah, dia bentuknya U ya. Namanya gimana kamu tulis? Upsilon itu. Oke. Nah, sekarang bunyinya apa? Ya, kan. Y. Kok ada kurang-kurang sih? Terus, konsentrasinya, konsentrasinya itu U dan Y itu. Bunyinya apa? U atau U ya, ya. Oke lah. U atau Y bisa. Oke, duduk. Tadi siapa? Marlina, sini. Teta, siap-siap. Mari cek. Tetanya gimana? Bulatnya kalau huruf kecilnya benar ini huruf kecilnya? Ah, jangan bulat. Ya, oke. Bunyinya ya. Ya, konsentrasinya gimana? Ya. Oke. Terus eh, di samping aja ya. Tadi di atas. Siapa? Marice, maju. Pi. Ayo, boleh lihat. Ya, pi. Huruf besar ya. Ya, huruf kecil. Bunyinya. Pi dibunyikan apa? P. Ya, P-nya kok begini kan? Jelek amat. P gimana? Terus konsentrasinya ya P ya. Oke. Berikutnya. Tadi belum disebut ya. Sapril. Alfa lah. Oh, alfa nggak bisa. Kita gosok ya pakai ini. Ya. Lihat deh. Pasti nggak bisa ini. Alfa. Ya. Oke. Huruf besar.
Benar? Bunyinya apa? Alfa dibunyikan apa? Tulis A mana A? Ya, filtrasinya coba beta. Kan soalnya gampang kan, jadi dua dia. Oke, alfa, beta. Nah, huruf besar. Siap-siap. Siapa ini? Hah? Devi. Ya, beta. B kecilnya gimana? Alah, di bawah. Ah, ya. Terus bunyinya B, ya kan? Ya. Dan situasinya sama B, ya kan? Bunyi mata situasi gampang. Oke, sekarang Devi. Apa? I kan udah. Besi. Hah? Benar itu? Huruf besarnya masih salah. Iya, oh ya lagi. Bukan. Itu tinggal ini. Selesai. Ya, itu. Gerak utama kan? Oh iya. Nah, baru huruf kecilnya si. Oke, bunyinya gimana? Ya. Pes, ya kan? Pes. TPS. Nah, ya. Meragukan nih kamu saya lagi. Sini. Lagi. Roh. Roh gimana? Nah, bunyinya R. Ya. Itu artinya R. Oke. Benar ini? Dihafal ya. Elna, maju. Eta. Eta. Benar tuh tulisannya eta? Saya? Benar? Eta, eta tulisannya enggak? Oh, benar. Ini ya, eta bukan epsilon, eta. Ah, ya. Oke. Ya. Jadi eta itu E-nya gimana? Iya. Tuh, kamu lihat tuh. E-nya panjang kan?
E. E ya. Satu lagi. Epsilon. Nah, eta nah epsilon. Bukan upsilon ya, epsilon. Benar? Hah? Iya, itu tiga terbalik, angka tiga terbalik. Bukan, nggak salah, itu zeta. Itu tiga, tiga terbalik. Terus bunyinya E-nya E pendek, ya kan? Terus ya ini E panjang, ini E pendek. Oke. Berikutnya, Dufri. Yota. Yota, oke. Huruf besarnya apa? Yota, oke. Benar itu? Nah, unitnya? Iya. Konsentrasinya? Ya, iya. Oke, titik lah, pakai titik dong. Latin pakai titik. Lagi. Siapa yang belum? Stefani. Waduh, diam-diam ya. Apa? Kalau nggak bisa, ketahuan nih. Apa? Oh, kamu kidal ya? Apa? Kidal itu pintar ya kan? Iya, biasanya. Biasanya kayak gitu. Pintar. Ya, biasanya. Pintar makan. Iya. Anda sekalian lah. Orang. Lambda. Benar itu? Ini siap-siap. Yang belum siapa ini? Hah? April. Wah, ini Lala. Borong semua April. Ayo, iya, sini. Mu. Sekarang mu. Apa? Yang lain semua udah ya? Oke, mu. Ya, Mega. Ya, ini apa? Mu gimana mu? M-nya benar? Ya, Pak. Terus? Hah? Benar itu? Ya. Nya gimana? Siap-siap ini. Nih kamu, balik kamu lagi. Sini ya. Nah, oke, benar ini? Benar? Mu itu kayak gini. Benar nggak?
Nah, saya jadi lupa. Oh, ah, tiba-tiba hilang. Ya, udah, kamu tulis lagi. Ah, ya, oke, tunggu ya. Terus, nih balik lagi, Sisilia. Omikron, pangan. Omikron. Oke, pesannya ya bunyi oh oh ya omega. Nah, gimana? Apalagi belum? Si. Nah, kalian. Omega, benar? Bunyinya O panjang ya kan? Oh. Konsentrasinya ini sekarang akan pakai W ya. Ya, dipakai omega itu di W boleh atau O gini juga sama. Ya, bunyinya O panjang ya. Oke, si, nah, sekalian. Belum ini. Si, ini gampang-gampang susah ini. Si, ya. Huruf besarnya? Ya, 3 garis. Oke. Huruf kecil? Kayak cacing gitu. Ya, tuh. Ah, kan. Kamu buat seperti ini. Hmm. Tuh, kayak gitu. Dibaca apa? Si itu apa? Kan bilang gitu. Ya, ya. Eh, ini hari ini baru ya. Jadi kayak dia 3 terbalik tapi ada bunyinya. Iya. Ah, ya kayak gitu. Jadi bunyinya apa? X. Nah, konsepnya X. Apa lagi? Sudah semua ya. Omikron, P, terus Hah? P. Oke ya belum. P. Sudah. Itu P tadi. Ini P. P. Bunyinya apa? F. Jadi dibaca P. Bukan P ya. P. Ya. Huruf kecilnya? Kecilnya gimana? Iya. Bunyinya apa? PH atau F ya. Misalnya kayak telepon. Iya. Phone. Udah ya, Pak. Ya. Jadi 24. Oke, sekarang kita coba baca lagi ya. Dari awal semua. Fa. Si. Omega.
Ya, ini bacanya pi ya. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan PR kalian kan. Yohanes 1. Oke, ini ya. Kelihatan? Atau buka by box-nya. Oke. Nah, kalau kalian lihat, ini kan ada, coba ya, sebutkan dulu jenis hurufnya. Ini apa yang pertama? Epsilon dengan nu. Nah, maka dibaca apa? N. Nah, gitu. Karena epsilon itu kan E, nu itu N. Jadi ditulis jadi apa? Konsentrasi. Benar nggak? Terus itu apa? Bacanya apa? Di. Terus eta. Ya. Ini dibaca apa? Ya. Kan tulis gitu. Itu alfa. Nah, ya kan? Oh, itu M. I itu apa? CH. Lalu eta itu apa? E. Bacanya apa? C. Kan ke. Jadi baca NRK. Artinya pada mulanya. Itu nggak usah ngomong. NRK. Lagi? N lagi kan? Ya, itu eta ya. Beda ya. Satu pakai epsilon, satu pakai eta. Ya kan? Ya. Nah, jadi diterjemahkannya juga beda. Hati-hati. Walaupun bacanya mirip. Ya, N dengan N. Oke. Nah, di bawah sini lihat tuh. Ada, iya, E-nya panjang. N. Nah, terus itu apa itu? O. Ya kan? Nah, nanti ada tanda koma di atas kan itu kan? Nanti kita pelajari. Jadi itu dibaca kan O saja, tapi O. O. Ada tanya. Nah, datang dari manakah? Tadi dari koma yang di atas itu. Nah, nanti kita lihat. Itu tanda tanda nafas satu. Breathing mark. Ya. Tapi kita belum pelajari, nggak apa-apa. Oh, terus itu apa bacanya? Logos. Iya. Udah tinggal tulis saja. Lalu kai. Kai. Oh, logos. Oh, N. Terus ini baca. On. Oh ya. Oh, logos. Okay, and logos. Logos.
stonteon, kaiteos, and hologos. Gitu. Oke, nah itu cara bacanya ya, lancar ya. Good. Sekarang kita masuk materi lagi. Nah, sekarang kita ke tentang ini ya, yang merah ini coba buka. Ya, harus tahu di situ ada namanya huruf hidup, vowel, dan konsonan. Nah ini 1.5 vowel. Ya, nah ini vowel ada namanya vowel. Vowel itu artinya huruf hidup, short vowel, dan long vowel. Vowel yang pendek, misalnya tadi epsilon itu pendek. Vowel panjangnya apa? Long. Itu T apa? Eta. Terus ada O, ya cepat masuk. Omega dengan omikron. Ya. Kamu kelompok mana? Nah, duduk sini. Iya. Nah, ini contoh long. Jadi vowel itu ada 7 ya. Di dalam bahasa Yunani, apa saja? Alfa, epsilon, eta, iota, omikron, upsilon, omega. Coba hafal. Apa? Omikron, upsilon, baru terakhir omega. Nah, dari 7 itu ada yang pendek. Pendek ada berapa? 5 juga. Ya. Yang pendek ada berapa? Ada apa saja? Alfa, epsilon, upsilon. Ya, nah yang panjang itu ada 2. Yang panjang apa? Eta, omega. Yang panjang itu biasanya kan transliterasinya ada garis di atasnya. Itu long vowel. Ya. Oke. Nah, kemudian perhatikan khusus ya untuk huruf iota. Iota itu berarti I ya. Itu vowel. Itu short vowel ya. Iota. Kalau dia diikuti oleh long vowel, misalnya alfa, eta, dan omega, biasanya tertulis di bawahnya ada vowel yang tidak diucapkan. Jadi, ini kan iota kan gini ya. Lalu nanti ada tanda koma di bawah. Nah, ini namanya iota subscript. Apa? Iya, iota subscript. Lihat contoh misalnya nih. Iota kan? Terus diikuti oleh apa?
alfa. Nah, ada tambahan bawahnya ini. Koma di bawah. Nah, itu namanya iota subscript. Tidak diucapkan. Tapi kita tahu itu tanda iota subscript. Pronunciation-nya, pengucapannya ada. Jadi ini dibaca apa? Iya. Ya kan? Apa, alfa, rho, delta, iota, alfa. Ya kan? Nah, jadi dibaca iya. Nah, di bawah alfa itu ada iota subscript. Koma di bawah. Ciri-cirinya dia sebelum iota, gitu. Ada alfa. Nah, agape juga sama nih. Long vowel kan? Satu kan long vowel kan? Nah, agape juga sama. Logo, omega juga sama. Jadi dia bisa dibawa long vowel ya, alpha, eta, omega. Nah, itu kamu perlu tahu. Ada huruf iotanya. Ada huruf I-nya. Kayak koma gitu. Misalnya di bawah logo. Bawah omega ada koma kan? Nah, itu menandakan itu namanya iota subscript. Bukan iota, iota kan I, tapi ada iota subscript. Jadi iotanya itu jadi subscript. Sebetulnya ada huruf I, cuma tidak diucapkan, jadi iota subscript. Oke, jadi kita udah pelajari tadi vowel, berarti sisanya itu konsonan. Konsonan itu artinya huruf mati. Vowel ada berapa? 7. Berarti konsonannya ada berapa? Hah? Vowelnya 7. Berarti sisanya kan konsonan. Berarti berapa konsonannya? Masa nggak bisa hitung kali? Total hurufnya berapa? Nah, jadi konsonannya berapa? 17 dong. 24 kurang 7 kok bingung. 24 kurang 7, 18. 17 kan? Rice ini. Pantesan jualannya tekor terus. Ya, salah hitung. Oke, jadi konsonan ada 17. Vowelnya ada berapa? 7. Vowelnya apa saja? Alfa, eta, epsilon dulu, epsilon, eta, iota, omikron, upsilon, omega. Berurut. Ya kalau lompat-lompat ya boleh asal 7 ya. Oke, terus tadi iota subscript itu iotanya jadi bentuk kecil. Jadi misalnya contoh nih, agape. Nah, kan long vowelnya eta, tapi di bawahnya ada iota subscript. Atau tadi kardia, ada alfa, di bawahnya ada iota subscript. Jadi tanda-tanda itu seperti itu kamu mesti tahu. Ya. Nah, sekarang kita memasuk poin tentang diftong. Apa? Diftong. Nah, di buku ini ada, di yang ini juga ada. Sama. Ya. Ya, ya kita pakai ini juga. Yang mana yang kalian punya semua? Yang ini tadi. Yang ini. Ini punya? Iya, iya. Yang ini apa? Yang mana? Ada. Yang belakang? Ini. Enggak, yang paling belakang? Ada. Yang tengah sini? Yang ini ada. Oke, kita pakai yang ini. Nah, diftong
Diftong itu artinya apa? Dua vowel, tadi vowel itu ada 7 ya. Nah, ini dua vowel yang digabungkan bersama, tapi diucapkan satu suara. Nah, itu namanya diftong. Apa diftong? Dua vowel. Iya, dua vowel digabungkan menjadi satu bunyi. Satu suara atau satu bunyi. Oke, itu namanya diftong. Nih, ada berapa diftong nih? 3, 5, 7. Nah, ini harus hafalin. Diftong yang pertama, I. Nah, bacanya ya I. Au. Bacanya apa? Au. Au. Coba baca I. Au. E. U. Nah, ini bukan bacanya EU. U. Oi. Nah, oi. Nah, ini bacanya U. Bukan OU. U. Nah, we. Nah, bukan UI. Tapi we. Sekali lagi. I. Au. E. U. Oi. U. We. Nah, U. Nah, itu kayak sup. Nih. Kamu kan nggak ngomong sop, tapi sup. Kalau sop-sop itu bingung orang. Ya. Sup. Ini we. Sweet. Nah, we. Oke, sekali lagi. I. Au. E. U. Oi. U. Ingat ya. U. We. Nah, coba baca. Ya, sekali lagi. Nah, tes ya. Sapril. Kalau Sapril bisa aman lah sih. Coba. Au. Ini yang nomor 3. E. EU dibaca U. U. Ah, oi. U. Wi. Ya. Coba yang cewek nih. Yang cowok yang aman. Yang cewek. Coba nih. Marlina. E. Ya. Terus. U. Ya. Oi. U. Wi. Ya. Coba lihat konsonan vowelnya apa saja ini alfa dengan iota ya kan digabung jadi I. Alfa dengan upsilon bacanya apa? Au. Epsilon dengan iota E. Epsilon dengan upsilon U. Ya seperti misalnya kayak feud ya terus jadi oil jadi misalnya oil oil minyak itu ya. Terus omikron dengan upsilon. Bagus. Bahasanya. Terus omikron dengan upsilon dengan iota. Bacanya apa? B. Oke, sama-sama sekali lagi. I. U. B ya. Oke, nah itu sering muncul diftong. Jadi kalau ketemu
dua vowel seperti ini jangan salah baca lagi. Ya, misalnya nih. Nah, ini bacanya nih apa ini? Aero. Ya kan? Nih. Ini kan ada kan? OI kan? Nah, bacanya apa? OI. OI apa? OI Kia. Ah, ini misalnya ini apa ini? Au. Autos. Nah, ini iya, UD. Bukan bukan OUD, tapi UD. Ya, ingat sub itu ya, bukan sop. Sub. Jadi bacanya apa? UD. Kalau ini gimana? Apa? Iya, bios. Artinya anak ya. Terus ini nih. Iya, you ya. Bacanya you. Yutus. Terus, oke, ini ada tambahan. eh, ini bacanya nu. Jadi namanya apa? Ini apa ini? Ini nama hurufnya apa? Si. Nusanen. Ya. Nah, ingat yang cacing itu tadi. Si. Nah ini kan. Ini bacanya X kan. Nama hurufnya si. Nah, ini Indra tadi sempat lewat. Kamu mesti hafal ini. Huruf besar, huruf kecil ya. Namanya. Nah ini bacanya X. Jadi Nusa. Iya. Nusamen. Nah nih. Nusanen. Sorry. Oke. Nah, itu tadi iota subscript ini udah. Contohnya kayak ora, grafe, logo ya. Ini ada tanda koma di bawahnya itu iota subscript. Nah, oke. Coba sekarang kalian tuliskan diftongnya. 3, 5, 7 itu. Tulis saya, tulis diftong. Ini. I, au, e. Udah tulis. Oke, yang belum coba tulis. Nah, nanti minggu depan saya suruh lagi tulis diftong 7. Nah, bisa kan tulis I, au, e, you. Nah, misalnya saya ngomong you, nah, gimana tulisnya? We, nah, gimana tulisnya? Au, hey, oi. Nah, itu harus bisa ya. Sudah? Nah, sekarang kita belajar lagi ada yang namanya tanda diaresis. Apa? Diaresis mark bahasa Inggrisnya. Nah, ini maksudnya 2 titik di atas. Ini ada titik di atas ya. Kelihatan ini?
Jadi two raised dots above the vowel. Jadi di atas vowel. Jadi kalau kalian temu tanda titik dua di atas vowel itu namanya tanda diaresis. Nih, ya, yes. Nah, tanda diaresis itu apa maksudnya? Oke. Ini biasanya ditempatkan di tanda titik duanya di atas vowel yang kedua. Untuk menunjukkan bahwa dua vowel itu diucapkan terpisah. Contoh ya. Misalnya kata kain. Ini kan yota, ya kan? Kalau kita baca kain, ya kain yang di kejadian itu, ya kabel, ya. Nah, kain di atas kain itu lihat ada dua vowel kan? Vowelnya apa? Nah, dua vowel itu bukan diftong. Kalau diftong dibaca I, ya kan? Jadi dibacanya kain, bukan kain. Padahal pengucapannya benar. Nah, kok diucapkan kain? Karena ada tanda jare, jadi bukan diftong. Ya lagi ya. Kalau diftong kan langsung baca satu suara ai. Jadi kalau kain jadi kain. Padahal bukan itu. Kan kita nggak pernah ngomong kain. Tapi apa? Kain. Ya kan? Kain. Ada yang ngomong kain. Tidak ada yang. Orang bingung, kain itu siapa? Oh, rupanya kain. Nah, kenapa? Karena dia pakai tanda diaresis. Jadi bacanya terpisah vowelnya. Jadi bacanya kain. Nah, jadi dua suku kata jadi in. Kok tahu Pak? Karena ada tanda apa? Titik dua ya. Sama kayak gini. Moses. Iya. Moses, Musa. Nah, bacanya nih ya. Moses. Iya. Moses. Nah, itu namanya tanda diaresis. Jadi cuma mau menandakan vowelnya dibaca terpisah. Jadi nggak digabung kayak diftong. Ada amin? Oke, sekarang kita lanjut lagi materi lain. Ini breathing mark. Apa? Nah, tadi tanda diaresis, sekarang tanda napas. Apa? Napas. Oke? Karena berkaitan dengan pengucapan ini ada hubungannya dengan nafas ya. Nah, tanda nafas itu seperti apa? Ini ada dua. Nih, tanda yang pertama, kamu sering lihat, misalnya ini ya. Nih. Nih. Ada tanda kayak koma di atas kan? Nah, ada tanda gini. Ya kan? Koma, tapi di sebelah kiri. Nanti tanda yang kedua, ada tanda gini, ada tanda gini. Tapi di atas vowel. Di atas huruf hidup atau vokal. Tandanya dua macam. Ada yang model ini. Ada yang modelnya ini. Jadi menghadapnya ke kiri atau ke kanan.
Lihat kan? Di di laptopnya kan mungkin lebih jelas. Nah, kalau dia menghadapnya di sebelah kiri, itu breathing mark-nya tidak diucapkan. Ya, breathing mark-nya tidak diucapkan. Yang ini berarti. Karena harusnya sebelah kiri. Kiri kita ya. Nah, tapi kalau di sebelah kanan, nah itu diucapkan kayak tadi ada ho kan? Ini kan omikron, terus nah ada tanda breathing-nya kan? Tanda napasnya. Ini dibaca a. Jadi a o o. Nah, itu bukan. Jadi tergantung arahnya kemana. Kalau ke kiri silent, nggak diucap. Kalau ke kanan, oh ada hanya. Oh bulan? Iya. Ini contoh. Coba. Amartiannya hanya hadap kiri ya. Salah. Berarti bacanya apa? Bacanya amartian. Artinya dosa. Ya kan? Terus ini apa? Hepta. 7 ya. Hepta. Terus hemera. Nah, ini ya, lihat tuh ada H-nya nih semua. Ini transliterasinya. Hemera. Nah, ini apa? Hodos. Oke. Hudor. Hosafa. Nah, Hosana ya kan? Hosana, sorry. Hosana. Ya, Hosana ya. Terus Rema. Artinya firman. Pakai H semua ini. Oke. Nah, coba pakai yang buku ini. Jadi namanya itu ada, kalau dia pakai H, namanya rough breathing. Apa namanya? Jadi napas yang kasar, ada H. H. Ya. Kayak ho tadi. Ho. Nah. Tapi kalau yang tidak diucapkan namanya smooth breathing. Nah, kamu lihat. Nih. Tandanya seperti ini ya. Kalau rough, seperti ini. Beda kan? Ya, kayak gini kan. Komanya berat kiri atau kanan. Nah, jadi cuma dua ya. Breathing mark itu ada rough atau smooth. Kalau rough berarti diucapkan H, kalau smooth silent, nggak diucapkan apa-apa. Ya, not pronounced. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ke tanda baca. Nah, tanda baca misalnya salah satunya nih. Accent mark. Apa? Nah, tadi ada breathing mark, ada diaresis mark. Sekarang ada accent mark. Tanda accent. Accent itu maksudnya nada suara. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 nih. Tadi breathing mark ada 2, rough dan smooth. Sekarang accent itu ada berapa? 3. Yang pertama acute.
Yang kedua, grave. Yang ketiga, circumflex. Iya. Nah, ini hati-hati. Tandanya mirip kayak breathing, beda. Tapi beda. Acute, dia tandanya ini. Bukan koma ya. Tapi dia naik. Miring tapi naik. Ya. Mungkin nah, ini kayak tanda ini. Biasa, ini kalau dibaca Thanatos, nah ini A-nya ada kayak gini nih. Nah, itu tanda acute. Maksudnya apa tanda itu? Nadanya naik. Pitch-nya went up. Tapi sedikit. Ya. Nih. Misalnya contoh tanda acute-nya di mana situ? Ada. Iya, di alfa yang kedua kan? Nah, kalau ini dibaca apa? Agape. Ya kan? Ya, ini transliterasinya agak lain, nggak usah dilihat. Agape. Bukan agapai ya. Agape. Ya. Lihat tanda acute-nya yang mana? Di A yang pertama atau yang kedua? Kedua. Itu tanda aksennya. Artinya di tanda ga-nya ya, itu aksennya naik. Ya, karena aksen itu tadi tanda apa? Pitch-nya went up. Went up itu berarti naik sedikit. Nah, contoh kayak ini. Ini kalau dibaca apa nih? Coba baca apa? Ah? Ya, Anatos. Aksennya yang mana? Ditanya, ya kan? Berarti waktu kamu ngomong Thanatos, hanya naik tinggi. Natos. Nah, karena ada aksen di situ. Ada acute. Acute itu berarti nadanya naik. Iya. Thanatos. Enggak, naiknya sedikit aja. Iya. Oke lah. Suka kalian lah. Oke. Nih, kalau ini bahasa apa? Agape. Ini yang mana? Enggak. Kalau ini apa? Oh, enggak dibaca yang itu. Ini tanda apa? Tanda apa? Tanda apa? Iya, smooth breathing. Tanda napas. Atau bukan tahan napas. Tanda napas. Tanda napas. Atau smooth. Berarti diucapkan nggak? Silent aja. Apa tetap dibaca? Kan A. Nah, lihat ya. Tapi kalau ini A. Tapi kalau gini, ya, ini tanda napas atau breathing mark. Ini.
Oke, ya. Ada yang belum ngerti nggak nih? Ngerti, Pak. Ngerti? Nggak banyak ya? Ngerti dikit atau ngerti banyak nih? Oke, nanti sambil ini ya, lihat lagi contoh lain nanti akan ingat. Nah, tadi action itu yang pertama namanya acute. Acute itu berarti iya, diucapkan agak tinggi sedikit. Yang kedua namanya grave. Nah, grave itu berarti turun. Sebaliknya, jadi kalau acute naik, kalau grave tandanya gini. Turun. Ya, kalau ini acute. Nih. Kalau grave turun gitu. Ya, arahnya beda ya. Nah, turun gini. Nah, itu namanya grave. Misalnya ini, lihat. Grave itu menunjukkan suaranya turun sedikit. Drop a little. Contoh. Nih. Dia pules. Lihat, tanda aksennya yang mana? Yang di dianya atau di pulesnya? Yang grave. Di dia. Nah, kalau pules itu justru naik. Itu namanya acute. Paham, Lala? Ya. Ya. Nah, ini ada tanda-tanda seperti itu kamu mesti ngerti. Nanti kalau kamu baca nih ya. Kayak tadi Yohanes 1 nih. Ada tanda-tandanya nggak? Nah, sekarang kamu udah paham. Ada tanda koma, ada tanda aksennya kan? Nah, misalnya logos itu. Lihat logos itu ada tanda apa di situ? Naik. Apa namanya? Acute. Apa? Acute. Iya, logos ya. Misalnya teos. Ini nih, teos, teos ini. Turun. Itu tanda apa? Grave. Nah, tanda aksen tapi itu ya. Teon. Naik. Jadi bacanya teon. On-nya naik. Ya. Oke, sekarang cross. Tanda apa itu kalau turun? Grave. Ya. Kalau di ini di N ini tanda apa N? Ada. Hah? Iya, tanda apa itu? Iya. Ini. Ya, smooth breathing atau tanda nafas, breathing marks ya. Nah, breathing mark dibagi dua, rough dan smooth. Rough itu kasar, smooth itu yang halus. Nah, yang halus yang nggak diucapkan, yang rough itu yang diucapkan. Diucapkan apa? H. Nah, ini diingat ya. Oke, sekarang tanda aksen lagi ada yang ketiga. Itu adalah apa? Circumflex. Ini dia. Circumflex. Nah, ini udah lewat. Nih,
Circumflex ini gabungan naik dan turun. Jadi dia naik dulu, baru turun. Nah, lambangnya kayak gini, kayak pancing gini. Lihat contoh di situ. Ya kan? Nah, itu namanya circumflex. Artinya nadanya naik, ya naik turun gitu. Lihat nih. Coba baca ini apa? Oh, Ya. transliterasi kalau bingung. Ya. G, N, O, S, S, A. Iya. Glosa. Tapi lihat, circumflexnya di mana? Jadi kamu perhatikan, tanda aksen itu selalu hadir di vowel ya. Selalu hadir di 7 vowel itu. Nah, jadi ini bacanya glosa. Naik, turun. Glosa. Iya. Glosa. Glosa artinya lidah. Ya. Tidak. Oke. Sekarang kita kembali ke buku ini. Nah, jadi ada 3 ya. Acute, grave, circumflex. Misalnya contoh circumflex tadi, solfon. Nah, ini bacanya apa? Solfon. Iya. Oke, itu breathing mark. Nah, sekarang kita mau lihat tanda baca. Apa? Punctuation marks. Tanda baca, ya ada titik, koma, tanda tanya. Jadi cuma 4. Tanda titik, kalau di dalam bahasa Yunani ya titik tetap sama. Tanda koma ya juga sama, koma. Ya, dia sama kayak tulisan kita. Titik ya titik, koma tetap koma. Nah, cuma yang beda begini. Tanda titik koma, kalau dalam bahasa Yunani, komanya di atas. Lihat ini. Bukan, titik di atas. Bukan koma. Titik di atas. Nah, misalnya nih, alfa terus titik di atas. Ya, saya gedein ya. Kegedean. Mana dia? Nah, jadi alfa titiknya di atas kayak gini. Nah, itu namanya tanda semikolon. Semikolon itu maksudnya titik koma. Ya. Kalau koma seperti biasa, alfa terus koma, period titik itu maksudnya alfa titik. Nah, kemudian tanda tanya atau question mark itu dia titik koma. Alfa terus titik koma. Oke, jadi tanda baca itu cuma 4, titik, koma, titik di atas, dan titik koma. Nah, coba tulis ini. Ini.
Oke? Sudah? Ya. Oke. Dihafal ya. Ada 4 titik, koma, titik di atas, titik koma. Nah, titik koma itu tanda tanya. Kalau titik di atas itu tanda titik koma. Nah, jangan terbalik gitu ya. Oke. Sampai mana kita tadi? Nah, sekarang latihan. Alfabet, apalagi? Nih, memorize, hafal the Greek alphabet, ya. Ya mungkin dia ajarin kita pakai nyanyi lah ya, twinkle twinkle little star, nggak tahu lah gimana. Nah, kalian kan biasanya pakai nyanyi ya, fa beta, gimana caranya? Epsilon. Loh, yang benar dong, alfa, coba lagi. Eta kan? Zero sigma. P, Q, ini X ya, nu, C, Omikron, P, ya. Oke, ya itu dihafal. Terus sekarang ini latihan. Coba belajar Efesus 1, 3 sampai 6. Nah, buka Bible box-nya sekarang. Tugasnya lingkari kata diftong. 1, 3 itu ya di Alkitab kita ya bahasa Indonesia nggak bisa. Makanya buka Bible box. Ya, ini. Atau Bible box-nya buka nih Efesus 1, 3 sampai 6. Nah, atau ini aja sama. Ini kelihatan nggak? Nah, coba baca dulu. Tapi dia bilang circle the words, lingkari kata-kata yang punya diftong. Tadi diftong ada berapa? Nah, ini ada nggak diftong ini? Ada, udah dilingkari. Ya kan? Ini bacanya jadi apa? You, getos. Eulogetos. Terus? Oh, Theos. Pater. Nah, lihat ada tanda apa nih? Turun berarti apa? Grab.
Theos. Tanda apa itu? Belum juga kan? Udah? Grave. Nah, kalau ini? Iya, tanda apa? Rough breathing. Tanda napas kan? Tapi yang kasar. Kalau ini, ya pakai H. Jadi bacanya ho. Kalau ini apa? Ada tanda apa aja di situ? Ya, grave. Ya kan? Nah, ini Oktober bengong-bengongnya. Ya. Coba baca nih. You. Pater. Nah, ini ada tanda apa ini? Ini apa ini? OU itu apa? Dibaca apa? Dibacanya tuh. Tuh. Nah. Terus bacanya ini apa nih? Ada diftong nggak? Yang mana? Ini OU ini. Dibaca apa? Hah? Kuriu. Oke. Oke, sekarang coba bikin transliterasinya. Iya, misalnya nih. Saya baca. Dibaca apa? You. Ya. O. E. Ya kan? E panjang. Nah, tos. You long. Coba transliterasi dulu. Baru setelah itu lingkari kata yang ada diftong. Ya, belajar tulis Yunani ya supaya lancar. Terus transliterasi, terus lingkari yang mana diftong. Nah, kerjakan sekarang. Ya. Ini nggak ada break. Maraton ini, maraton. Dia mau izin silakan. Izin Pak. Ya.